Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi dengan saya Fuadi di channel Putra Mandangin Official. Di kesempatan kali ini saya berada di area Kenjeran ya. Sudah sekian lama ya saya tidak ngonten lagi, apalagi ngonten jalan-jalan ya, karena punya kesibukan di rumah. Dan sebelum saya memulai di video jalan-jalan pada kali ini, sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe dan di like share ke sosial media. Dan di kali ini saya cukup kangen ya membuat sebuah konten di channel Putra Mandangin Official ini. Biasanya kalau misalnya penonton sudah ngerti dan paham atau sering nonton dan ngikutin di channel Putra Mandangin Official, biasanya saya sering upload paling tidak 3 hari, 4 hari, atau 1 minggu biasanya saya upload atau rajin upload gitu ya. Di tahun 2026 ini saya mulai aktif lagi di dunia per YouTubean di channel Putra Mandangin Official, karena sudah lama ya, bahkan lumayan jarang upload gitu. Bahkan di tahun 2025 kemarin cukup tidak terlalu banyak uploadan gitu. Oke, kembali lagi ke topik. Di sini saya berada di area Kenjeran, tepatnya di salah satu wisata yang cukup terkenal dan cukup legend banget. Wisata ini wisata Kenjeran Park Surabaya. Mungkin tidak asing ya bagi masyarakat Surabaya yang pernah berlibur di sini. Bahkan wisata ini salah satu wisata yang dulu cukup ramai sekali, dan seperti ini kondisi dan suasananya di awal tahun 2026. Dan ini baru pertama kali ya, saya baru pertama kali main-main ke wisata Kenjeran Park Surabaya ini gitu. Oke, di sini saya sudah berada di dalam area wisatanya. Dan ini berhubung saya baru pertama kali, saya belum tahu ya untuk tiketnya berapa. Dan ini berhubung pertama kali juga cukup agak bingung saya mau masuk itu lewat mana gitu, tiketnya di mana gitu. Kalau soal bicara wisata di Surabaya ini banyak ya, wisatanya cukup banyak gitu, macam-macam wisatanya. Oke, lanjut lagi. Di sini saya langsung ke loket. Loket pertama tadi saya itu cukup salah jalan, diarahkan lagi ke loket yang kedua ini. Untuk masuknya satu orang itu 15.000. Akan tetapi nanti kalau ke dalam biasanya kena parkir lagi, entah parkir sepeda motor. Kalau mau ke wahana itu juga kena biaya. Dan di sini juga ada hotel ya. Bukan hotel sih, tempat penginapan jam-jaman. Bahasa kasarnya itu tempat penginapan yang jam-jaman atau 1 hari bisa. Menurut informasinya di sini juga ada ya. Dan informasinya juga bebas sih katanya untuk penginapannya. So yang pernah nginap di area sekitar sini bisa komentar di video ini ya. Oke, lanjut ya di perjalanan pada kali ini. Tadi sudah bayar untuk tiket masuknya, dan berhubung ini saya pertama kali, yang sudah saya bilang di awal video, saya cukup bingung dengan kondisi sekarang di wisata yang betul-betul legend, salah satu wisata yang menjadi ikonik dulu di kota Surabaya, salah satu wisata yang pernah jadi perbincangan juga gitu. Perbincangan apa? Perbincangan salah satu wisata terbesar termasuk yang berada di kota Surabaya. Dan suasananya seperti ini, cukup sepi dan tidak begitu ramai, padahal ini awal tahun di 2026. Saya kira itu ramai gitu. Akan tetapi kalau saya lihat dari segi bangunan, banyak bangunan wisata yang terbengkalai, dan di sini juga ada UMKM juga, banyak juga terbengkalai juga. Ya mungkin tidak kaget ya dengan kondisi wisata legend ini ya.
So komentar yang tahu mengenai wisata ini, kenapa kok banyak yang terbengkalai, barangkali ada apa gitu kok bisa terbengkalai seperti ini. Kalau menurut saya pribadi, ini kalau malam ini kayaknya sepi banget ya. Mungkin. Oke. Di tengah perjalanan ini, di sini juga ada parkiran tiket masuk juga. Cuman saya nggak masuk, saya kurang paham juga kalau arahnya itu kemana. Cuman ini saya langsung lurus saja. Dan ini kondisinya mendung ya, berhubung di kota Surabaya sekarang itu musim hujan. Jadi kalau misalnya siang menjelang sore itu agak mendung dan biasanya hujan. Dan sebenarnya ini agak gerimis ya di kondisinya, dan bisa dilihat sendirilah kondisinya itu seperti ini, suasananya juga seperti ini, cukup terbengkalai ya, cukup terbengkalai dan cukup sepi juga di wisata kali ini. Saya kira itu ramai gitu, jadi tidak terlalu ramai banget gitu. Dan di depan saya ini ada bacaan hotel ya, saya kurang paham ini hotel apa, dan juga ada bacaan sirkuit. Tapi menurut info yang saya tanya di area sekitar ini atau warga lokal, hotelnya cukup bebas katanya, tapi saya kurang paham juga bebasnya seperti apa. Oke, suasananya seperti ini ya, berhubung ini saya pertama kali yang sudah saya sebutkan tadi. Cukup kurang paham juga ini arahnya juga kemana gitu. Makanya saya masih keliling-keliling di area sekitar sini dan menikmati suasana wisata legend ini. Bangunannya cukup besar-besar sekali dan bernuansa seperti Cina ya. Bisa teman-teman lihat sendiri ya. Banyak patung naga, terus gapuranya juga besar ini. Dan ini kalau saya lihat berdekatan dengan mangrove ya. Mangrove mungkin berdekatan juga dengan laut ya, atau muara atau apa gitu, karena di situ ada mangrove-nya. Dan wisata ini dekat dengan Suramadu, makanya saya bilang ini salah satu wisata yang strategis di era zamannya, dan salah satu wisata yang terkenal dan menjadi ikonik di kota Surabaya. Tapi sayangnya banyak bangunan-bangunan yang terbengkalai atau mangkrak ya. Dan di sini juga ada UMKM ya, jualan di sini juga banyak. Dan bahkan di sini itu kalau misalnya agama Buddha, agama Konghucu mungkin sembahyangnya mungkin di sini ya. Dan di sini terkenal juga dengan salah satu patung yang menjadi ikonik. Nanti saya main-main ke patung yang menjadi ikoniknya ya. Dan sempat tadi lihat ada turis atau bule yang main-main ke sini ya. Tadi saya lihat. Ini saya untuk saya terus saja dulu. Saya masih keliling di area sekitar ini untuk memahami medan-medan yang ada di sini ya. Oke, lanjut lagi di perjalanan keliling di area wisata Kenjeran Park Surabaya ini ya. Dan di pinggir saya ini pantai ya, Pantai Kenjeran, kesempatan surut. Sebenarnya saya pengen berhenti di sini, pengen foto-foto gitu. Cuman berhubung ini siang menjelang sore, takut kemalaman juga, akhirnya saya memutuskan untuk keliling gitu. Jadi santai-santai di area sekitar sini, bukan santai-santai dalam artian berhenti, enggak. Ini saya masih lanjut dengan sepeda motor. Tapi nanti saya mau berhenti di patung yang sangat besar yang menjulur tinggi, tapi nanti ya. Tapi ini saya masih keliling ya, melihat kondisi dan suasananya di area wisata Kenjeran Park Surabaya ini. Sebenarnya kalau teman-teman tahu, ini ada salah satu jalan mungkin bisa dibilang dengan jalan alternatif atau jalan tikus ya, untuk tidak bayar tiket. Itu di sini ada, saya baru tahu gitu. Ada salah satu gang yang bisa menuju di sini tanpa bayar tiket gitu.
untuk tiket masuknya. Tapi kalau masuk ke wahana seperti pemandian, kolam renang ataupun wahana lain mungkin dikenakan biaya gitu ya. Oke, lanjut perjalanan ya. Yang sudah saya bilang di awal video, banyak bangunan yang terbengkalai, sangat disayangkan sekali ya. Wisata sebesar ini yang pernah menjadi ikoniknya di kota Surabaya, salah satu wisata legend, kenapa kok jadi seperti ini gitu. Terus banyak juga sampah-sampah di sini gitu. Apa karena pengelolaan dari pihak pemerintahan Surabaya? Apa wisata ini dipegang per individu, perorangan atau gimana? Atau dikuasai sama oknum-oknum lainnya gitu? Saya kurang paham. Sehingga wisata ini tidak terlalu dikelola dengan benar mungkin ya. Mungkin kalau zaman dulu masih bagus-bagusnya gitu. Dan banyak pohon rindang di sini ya. Ya cukup lah untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalau jalan-jalan di area sekitar sini. Oke, di sini saya sudah berhenti di salah satu warung-warung yang berada atau yang berjejeran di area patung ini. Ini salah satu patung yang cukup besar. Infonya ini terinspirasi dari patung Thailand. Saya kurang paham juga. Itu menurut info sih. Ya mungkin kalau yang nonton video ini yang paham mengenai patung ini bisa komentar tahun pembuatannya kapan. Apa dibuat di Indonesia, apa di luar negeri, apa gimana saya kurang paham ya. Tapi banyak tadi turis atau bule yang main-main ke sini, yang foto-foto gitu banyak ya. Dan ini berhubung saya baru pertama kali ke sini, cukup kagum ya dengan patung ini. Besar banget gitu. Yang saya tahu kan patung-patung seperti ini kan biasanya kan ada di Bali gitu. Dan ini saya cukup kagum dengan patung ini ya, sangat besar sekali. Saya baru lihat ya patung sebesar ini ya, dengan bernuansa seperti Buddha, agama Buddha atau Konghucu ya. Ya mungkin bisa jadi ini juga tempat sembahyang juga atau gimana saya kurang paham ya. Yang ngerti jelasnya orang yang beragama Hindu atau Buddha atau Konghucu ya yang ngerti. Dan di sini saya masih keliling di area patung dan saya juga lihat patung gajah tadi gede banget, besar. Dan di sini banyak anjing ya di sini tuh anjing banyak sekali. Yang mungkin anjing-anjing dari pengunjung yang berkunjung di sini gitu. Apalagi nuansanya seperti nuansa Cina gitu. Dan di sini saya masih lihat ya. Dan di sini ada tulisan di setiap sisi patung, ada tulisan mengenai patung tersebut dalam artinya mungkin ya, entah artinya apa gitu. Dan di depan saya juga di sini juga ada kemenyan. Mungkin kalau agamanya Buddha atau Hindu ataupun apa gitu yang seagama dengan patung ini, mungkin kalau berkunjung ke sini diwajibkan mungkin nyalain kemenyan atau gimana gitu, karena mungkin menjadi sebuah kewajiban atau tradisi gitu. Saya kurang paham ya. Kalau saya lihat kayaknya sih banyak yang ambil kemenyan terus kayak sembahyang gitu. Biasanya seperti itu. Apalagi tadi saya juga lihat gitu orang Cina yang kayak sembahyang gitu, kayak memuja di patung gitu. Yang mungkin sudah menjadi kewajiban bagi agama mereka gitu ya. Berhubung saya di sini orang awam, akhirnya saya hanya lihat-lihat dan keliling di area sekitar wisata Kenjeran Park Surabaya ini. Dan cukup bagus sih sebenarnya dan cukup cukup apa ya? Cukup menarik perhatian daripada orang-orang luar yang berlibur ke sini atau berwisata ke sini gitu. Bahkan dari luar negeri pun juga mungkin cukup kagum juga dengan adanya patung sebesar ini gitu. Bukan hanya di Bali atau di luar negeri lainnya gitu. Bahkan di Indonesia pun banyak patung-patung Buddha seperti ini gitu, banyak sekali ya. Apalagi di area Bali gitu. Kalau di area Surabaya sendiri saya ini baru tahu ya, baru pertama kali.
Kalau lewat di wisata Kenjeran Park Surabaya ini cukup tidak lumrah bagi saya. Biasanya kan saya kan sering lewat, cuman saya tidak pernah masuk ke wisata tersebut gitu. Makanya di awal tahun 2026 ini saya pengen lihat suasananya seperti apa sih. Ah, ternyata seperti ini suasana dan keramaiannya gitu. Makanya saya bilang di awal video tadi mengenai suasananya kurang terawat sih sebenarnya. Seandainya wisata ini terawat atau bersih atau dikembangkan lagi, mungkin jadi salah satu ikoniknya lagi. Karena apa, di zaman dulu wisata ini menjadi ikoniknya kota Surabaya, salah satu wisata yang betul-betul legend yang juga banyak dikenal di mata masyarakat Indonesia ini gitu. Terutama di luar negeri ataupun di masyarakat luaran seperti seperti apa ya, Jawa Tengah, Jawa Barat, terus juga Madura. Jadi tahu gitu wisata ini gitu. Makanya sangat disayangkan kalau tidak dikembangkan gitu, apalagi kalau dipegang perorangan itu cukup cukup apa ya, cukup tidak terawat gitu, mending dipegang pemerintah sendiri gitu. Oke, di sini saya lanjut ya, lanjut perjalanan ya. Oke, di sini saya masuk di salah satu tempat sembahyang orang-orang Cina, dan di sini nanti ada salah satu patung naga yang besar-besar. Nanti ada ya. Kenapa kok saya tahu? Biasanya sering muncul di beranda di sosial media. Sering muncul di sini, biasanya banyak sekali muncul gitu. Makanya saya penasaran. Akhirnya saya langsung masuk ke sini. Sebelumnya baterai saya tadi itu tinggal berapa persen gitu. Jadi saya cas dulu gitu, dan ini sudah menjelang sore, dan cuaca mendung ini, kayaknya habis ini hujan kayaknya. Jadi saya agak percepat ya untuk jalan-jalan pada kali ini supaya tidak terkena hujan nanti. Oke, suasananya seperti ini, cukup sepi. Kalau pertama kali menurut saya ya bangunannya cukup bersejarah ya, dan cukup legend sekali. Dan ini juga ada bacaan ya. Ada bacaan dalam artian kalau sebelah kiri itu khusus yang sembahyang, dan sebelah kanan ini menuju ke Pantai Kenjeran, pantai yang ada patung naganya. Tapi kalau sendiri di sini itu cukup mencekam ya dengan suasananya gitu, karena ini cukup sepi dan cukup gelap di sini tadi itu. Dan suasananya seperti ini, di sini saya santai-santai aja, saya lihat suasana-suasana mengenai tempat ini ya. Dan biasanya banyak banyak apa namanya, wisatawan yang berfoto di sini, biasanya banyak ya, apalagi sering bermunculan atau FYP di sosial media. Makanya saya penasaran dengan patung-patung yang seperti ini gitu. Ini fotonya di mana gitu. Dulu saya tidak tahu kalau di sini itu ada patung-patung seperti ini, dan mungkin di awal tahun ini eh, momentum bagi saya untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tempat-tempat yang cukup legend yang berada di kota Surabaya ini. Dan biasanya banyak yang foto di sini biasanya. Dan kalau saya lihat tempat ini kayaknya dibuat untuk acara keagamaan. Kalau saya lihat ya, entah dibuat apa, saya kurang paham juga. Tapi kalau pandangan saya, ini salah satu tempat untuk acara keagamaan biasanya. Karena di sini juga ada kemenyan, juga ada dupa. Di sini juga ada, apalagi di dalam ya. Cuman di dalam ini terbatas, hanya hanya yang apa namanya, yang sembahyang aja yang boleh masuk ke dalam sini gitu. Kalau nggak sembahyang ngapain masuk gitu kan ya. Hanya yang sembahyang dan seagama bisa masuk ke dalam ini gitu. Kalau masuk sih boleh-boleh aja, cuman ngapain gitu. Cukup menghormatin aja ya. Oke,
Suasananya seperti ini di wisata Kenjeran Park Surabaya. Jadi di wisata Kenjeran Park Surabaya ini tidak hanya ada wisata di dalamnya, bahkan ada sejarah juga karena tempatnya sangat luas sekali, mungkin menyimpan sejarah-sejarah yang pernah terjadi di masa lampau gitu ya. Dan ini patungnya ya guys ya. Ya mungkin tidak asing ya di tempat ini karena tempat ini salah satu tempat yang digemarin sama pengunjung yang biasanya berfoto di sini, apalagi tahun tahun baru atau tahun Imlek ataupun gimana. Ini tempat salah satu tempat yang menjadi ikonik biasanya ya dibuat spot-spot foto gitu. Karena tempat ini cukup bagus dan dekat dengan pantai. Jadi kalau foto-foto itu kalau menurut saya pribadi itu bagus sekali gitu untuk dibuat kenang-kenangan gitu. Oke, suasananya seperti ini. Kesempatan ini surut ya. Jadi airnya surut dan di bawah karang ini banyak bunga yang bertaburan. Saya kurang paham itu bunga apa. Mungkin di agama menurut keyakinan mereka mungkin sebuah pemujaan mungkin ya, dengan pemujaan kemenyan ataupun tabur bunga mungkin ya. Saya kurang paham juga. Oke. Seperti inilah suasananya. Barangkali teman-teman di awal tahun kesini bisa komentar ya di video pada kali ini. So komen yang yang pernah main-main ke sini dan barangkali ada requestan atau wisata sejarah yang ada di Surabaya bisa komentar ya. Nanti saya langsung agendakan untuk membuat sebuah video vlog lagi gitu. Oke, lanjut ya setelah tadi keliling di patung naga yang sempat viral di sosial media. Dan di sini saya berhenti ke salah satu wahana ya. Mungkin tidak asing ya bagi para rekreasi sekolah-sekolah, biasanya rekreasinya itu ke sini. Kesempatan di awal tahun ini tadi ada beberapa sekolah yang mungkin dari Jawa Timur juga yang berliburan ke wisata ini. Yang sudah saya bilang kalau ke wisata ini bayar lagi tiketnya gitu. Maksudnya ke wahananya itu bayar lagi. Dan sempat tadi itu hujan, sempat tadi itu istirahat sejenak gitu karena hujannya itu deras banget gitu. Jadi akhirnya saya istirahat sejenak sambil saya juga lihat video-video yang sudah saya rekam gitu. Dan di sini saya berada di area wahananya ya. Nanti saya sepil untuk denah daripada wisata Kenjeran Park Surabaya ini. Dan di sini Atlantis Land ya, mungkin tidak asingnya, dan di sini juga ada barcode-nya untuk Atlantis Land-nya. Dan untuk bayarnya saya kurang paham, tinggal scan barcode aja. Dan di sini juga ada denahnya ya. Salah satu wahana Atlantis Land yang cukup tidak asing di telinga ya, apalagi bagi masyarakat Surabaya ini. Dan Atlantis Land ini juga terkenal di masyarakat luar Surabaya. Dan denahnya seperti ini. Dan di denah ini ada berbagai macam wahana ya. Dan ada berbagai macam juga permainan anak, keluarga, remaja, dewasa atau random. Di sini juga ada ya yang seperti ini gitu denahnya ya guys ya. Oke.
Di sini saya cukup santai-santai aja, jadi tidak terlalu buru-buru supaya apa? Supaya bisa kerekam semua. Cuman sayangnya saya tidak bawa keluarga ya. Seandainya mungkin kalau saya bawa keluarga, mungkin saya masuk ke sini gitu. Kalau untuk tiket masuknya saya kurang paham. Mungkin bisa jadi scan tadi itu baru muncul ya. Ini ada bacaan wahana anak, dewasa sama keluarga. Jadi ada rentetan permainan gitu, khusus anak ada, khusus keluarga juga ada, khusus dewasa juga ada. Oke, suasananya seperti ini. Tadi hujan dan ini kayaknya sih mau hujan lagi. Mungkin saya berteduh di sini mungkin ya. Dan ini mendung banget ya guys ya. Ini sudah menjelang sore. Oke, mungkin itu saja video pada kali ini. Jalan-jalan di wisata Kenjeran Park Surabaya. Meskipun tidak terlalu masuk ke wahananya ya, ya cukup tahulah mengenai kondisi dan suasananya daripada Kenjeran Park Surabaya ini. Oke, seperti inilah suasananya. Oke, sebelum saya akhirin di video pada kali ini, sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe dan di like and share ke sosial media, karena subscribe kalian ini akan memberikan saya semangat lagi ya untuk membuat sebuah konten dan pengetahuan, sharing-sharing pengalaman juga, apalagi mengenai tempat-tempat bersejarah. Dan sudah banyak sih video-video yang sudah saya upload mengenai tempat sejarah-sejarah gitu, bisa cek di channel Putra Mandangin Official. Dan di akhir video ini saya ke salah satu tempat juga yang berada di Kenjeran Park Surabaya ini. Ini kayaknya tempat UMKM, bisa dilihat sendiri ya, sepi banget. Kalau malam ini kayaknya horor sih, kayaknya sih. Makanya saya bilang di awal video, sangat disayangkan kalau tidak dikembangkan. Kenapa kok bisa sepi seperti ini dan banyak bangunan-bangunan yang terbengkalai. Oke, saya undur diri. Bye-bye, ketemu di video selanjutnya. Dan terima kasih kepada para subscriber dan para penonton yang sudah rela menonton video ini sampai akhir, dan semoga rezekinya dilancarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih juga yang sudah support di channel Putra Mandangin Official ini. Oke, saya undur diri. Bye bye, ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.